Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan pada Tuhan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih bersama dengan klik saya yang masih ditemani konten. Untuk konten pada malam hari ini tentang malam keberkahan, malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut jatuh di 10 hari terakhir bulan puasa. Dan kalau kita tahu di Indonesia ataupun di NO ataupun di Indonesia ya, itu biasanya 29 hari ataupun 3 hari. Kalau Muhammadiyah biasanya 30 hari. Jadi tergantung malam Lailatul Qadarnya bagaimana, itu nanti kan kita juga tidak tahu tanggalnya berapa, hari apa. Nah, kita akan cari tahu, semoga ada bocoran sedikit. Kalau mungkin kalau tanggal itu sulit ya, karena itu rahasianya Allah, tapi ada pertandanya biasanya. Nah, pertandanya itu apa? Monggo kita cari tahu tentang pertanda malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai medinisasinya untuk mencari tahu informasi tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu dibariskan semua kita ini berterima kasih untuk saya maupun semua dibuang raja Allah. Semua yang leluhurnya buang rencana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sinar sang yang tadi dihadirkan sosok jin muslim yang sudah dimuslimkan oleh beliau langsung, yang mengetahui tentang tanda ataupun pertanda jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kita sang yang nur jangan hadir Allah. Sallallahu alaihi Allah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sang yang diprotek Allah dan seluruh alamin. Oh, ini dari golongan apa? Bangsa apa? Jin. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu bagaimana cerita Anda bisa memeluk agama Islam? Panjang ceritanya sampai saya masuk Islam ini. Diceritakan garis besarnya saja. Baik. Sedikit saja, nanti biar enak. Saya berasal dari wilayah Timur Tengah yang dimuslimkan beliau pada waktu menunaikan atau berangkat ke tanah suci sana. Oh, subhanallah. Sehingga saya jadi pengikut beliau dan dipercaya beliau untuk memantau wilayah beliau di wilayah sini. Kalau boleh saya tahu nama yang sekarang Anda miliki apa? Siapa? Mohon maaf, saya tidak berwenang untuk menyampaikan tersebut, karena memang beliau sendiri yang tahu. Oh, berarti Anda dikasih nama tapi tidak boleh diberitahukan. Ya, untuk menjaga kerahasiaan agar tetap terjaga. Ya. Nah, ini kan sudah memasuki pertengahan bulan puasa. Nah, di 10 hari terakhir itu kan ada yang namanya malam Lailatul Qadar ya. Mungkin apakah Anda tahu tentang malam Lailatul Qadar itu apa?
Nanti bisa diceritakan. Kalau bocoran sidang langit tentunya kami tidak tahu, karena itu hanya beliau-beliau yang punya hak yang tahu. Sedikit tentang ciri-ciri mungkin bisa kami sampaikan tentang hadirnya atau akan adanya malam Lailatul Qadar. Memang ada ciri-cirinya. Apa itu? Langit cerah, yang cerahnya itu membuat hati orang-orang beriman sejuk, damai, dan tenang. Oh, Bukan yang cerah seperti umumnya orang lihat. oh, cerah itu Tanda-tanda bukan seperti kayak nggak ada mendung seperti itu. tentunya pandangan kami bangsa Goib dan pandangan manusia tentu berbeda. Karena cerah menurut kami belum tentu menurut kami. Golongan manusia juga cerah. Karena apa? Banyak hijab-hijab yang ada di diri manusia-manusia tersebut tentang perilaku kehidupannya, tentang apa yang dicari itu akan menghijab mata batinnya, mata ruhaninya. Oh, yang dimaksud cerah itu berkaitan dengan hakikat Iya, ataupun dari itu yang boleh kami sampaikan mengenai ciri-cirinya. lalu ciri-ciri yang lain apa? Langit bertaburan bintang cemerlang. Maksudnya? Langitnya akan dipenuhi bintang-bintang yang tentunya tidak akan pernah sama dengan bintang-bintang yang sebelumnya. Makna dari bintang itu apa? Apakah hanya bintang planet-planet yang kita lihat seperti bintang itu? Menurut kalian memang iya, tapi menurut kami bukan bintang-bintang tersebut. Bintang tersebut bersinar, ada cerah, ada titik-titiknya yang memang ada pada malam-malam tersebut, malam-malam khusus tersebut. Dia hadir tandanya para wali Allah, ulama-ulama, utusan-utusan Allah ikut menghadir, ikut menyaksikan. Dengan adanya gemerlap tersebut adalah cahaya-cahaya mereka yang berkumpul di angkasa raya. Yang Anda maksud bintang itu adalah cahaya malaikat yang turun. Iya, dan para aulia Allah, para utusan-utusan Allah yang sudah ada di alam ruh ikut melengkapi gemerlapnya bintang tersebut. Itu para malaikat ataupun cahaya ataupun yang lain sebagainya, ya, termasuk para aulia ataupun para nabi, apakah beliau-beliau itu di atas atau turun ke bumi? Yang jadi pertanyaan saya. Ada yang di atas, ada yang turun ke bumi. Lalu kalau beliau para langit, ya, para malaikat yang di atas turun, bagaimana keadaan yang di atas? Malam-malam Lailatul Qadar itu malam-malam istimewa. Tentunya semesta alam ikut menghadiri, ikut menyaksikan dengan keberkahan malam tersebut diangkatnya para orang-orang suci. Doa-doa mereka diangkat ke langit, ke angkasa. Oh, berarti malaikat itu semuanya turun ke bumi, Enggak semuanya. yang di atas? Enggak semua. Oh, tidak semua. Hanya yang bertugas. Hanya yang bertugas. Dan para aulia Allah, wali Allah itu juga berkerumun, berkumpul jadi satu sehingga menghasilkan udara sejuk, tenang, indah. Itu beliau-beliau itu hanya di dalam satu titik atau ke seluruh dunia? Ke seluruh dunia yang paling besar di wilayah sini. Waktunya itu apakah singkat atau lama? Singkat sekali. Di dunia waktu
waktunya tidak akan pernah sama dengan di alam kami. Kalau waktu di dunia saja lah, saya nggak mau. Itu kira-kira berapa menit atau berapa jam? Paling lama 15 menit. Paling lama 15 menit. Itu tandanya langit seperti berlubang. Oh, ada portal yang ada pertandanya akan dibuka. Doa-doa para umat-umat Islam, orang-orang Muslim yang beriman, yang tetap teguh, itu akan diangkat. Tentunya kembali ke kepribadiannya atau takdirnya. Dan diangkat itu apakah hanya doanya saja? Kan ada yang melakukan sedekah, ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Quran. Sedekah itu ada doanya atau tidak? Oh ya, Kalau sedekah nggak ada doa, bohong namanya. Doa itu adalah kepala dari sebuah niat. Apapun yang kita lakukan tanpa doa sia-sia. Berarti semua niat baik itu akan di atas, akan diangkat ke atas. Doa yang dimaksud itu doa pada waktu-waktu tertentu, pada waktu malam Lailatul Qadar. Makanya soal itu soal rezeki sama takdir. Banyak manusia berbuat mengejar tapi gak ketemu karena memang bukan takdirnya, bukan haknya. Oh, berarti ketemu malam Lailatul Qadar itu harus ada takdirnya dulu. Satu, kedua tentang hak atau makom. Oh, makom. Itu nggak bisa dijual beli dan nggak bisa diprediksi oleh siapapun. Kalau saya nimbrung ke makom orang yang sudah diangkat oleh Allah, tentunya akan kecipratan. misal saya ini kan makomnya belum tinggi ibaratnya kan, saya bersedekah melewati perantara beliau-beliau yang mempunyai makom tinggi, akan tercatat dan terbawa. Sudah masuk di dalamnya tapi belum 100%. Apakah ini kan malamnya itu kan, apakah sebelum hari saya kan ikut nitip nih, nah itu apakah juga ikut tercatat di dalam malam itu? Ikut tercatat, amalmu ikut tercatat, semua amal semuanya ikut tercatat, semua dibawa ke angkasa. Subhanallah. Berarti ada keuntungan ya kalau banyak keuntungannya sebetulnya. Makanya paling penting luruskan niat dan meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Iya. Karena kan kadang kan gini Mbak, di alam manusia itu kan nggak ada yang tahu tentang makom. Yang kita tahu hanyalah guru, kayak gitu. Itu lebih baik karena taat takdim itu mahal harganya. Berarti taat takdim tawaduk dengan guru itu lebih baik dari dari orang hebat, orang pintar, orang sakti manapun. Nah, takdimnya itu tadi apakah akan dibawa ke atas? Kesaksian selama takdim, kesaksian selama kamu taat itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual. Itu pasti akan dapat kesaksian atau saksi malaikat yang menyertai akan ikut turun. Berarti ya tinggal nanti atau takdimnya sampai akhir hayat atau hanya setengah jalan, nah itu yang tercatat. Berarti malam Lailatul Qadar itu kadang ada yang mendapatkan secara gratis, ada yang mendapatkan secara membeli lewat mensedekahkan hartanya kepada beliau-beliau yang sudah ada yang dapat karena taat, ada yang dapat karena perjuangan. Taat dan perjuangan itu beda tipis. Paling bagus bisa beli, bisa berjuang, dan bisa mengikuti perjalanan beliau, itu paling bagus. Lalu yang jadi pertanyaan, ketika malam Lailatul Qadar
itu apa yang baiknya dilakukan? Tentunya sudah dijelaskan oleh guru-guru sampean semuanya. Oh, berarti hanya mentaati perintah guru itu saja termasuk sudah bagus ya? Enggak, tidak ngeyel, tidak ngengkel, sudah bagus. Oh, alhamdulillah. Jangan katanya ikut guru tapi dipinta no, tapi nanti itu berarti bantah secara halus. Sanadnya sudah terputus. Alhamdulillah. Terima kasih atas wejangan yang sangat bermanfaat. Semoga dibalas oleh Allah 1000 kebaikan. Terima kasih. Ya, silahkan kembali dan mohon maaf sekiranya saya mengganggu waktunya. Ya Allah dan Saudara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudaraku semua yang sudah mengikuti. Hanya sedikit tapi banyak sekali yang tersirat maupun tersurat yang sudah dibocorkan. Masih banyak lagi. Mungkin kita akan pelajari dengan detail secara menyeluruh, itu hanya dengan diri kita sendiri. Kita oncai diri kita sendiri. Dari video ini mungkin menjadi bahan kita untuk merenungan kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.